Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini topik kita adalah mantan blokir sosmedmu karena mantanmu takut jatuh cinta kembali kepadamu. Ya, jadi saya sering tuh dapat pertanyaan, Ustadz, kenapa sih mantan saya itu, mantan-mantannya yang lain, tidak ada yang diblokir, sementara saya justru diblokir, ya. Jadi contoh nih, ya, misal seorang wanita, ya, dia punya mantan laki-laki, ya, kemudian laki-laki ini punya beberapa mantan. Beberapa mantan dari si laki-laki ini itu tidak ada yang diblokir. Sementara si wanita ini diblokir oleh mantannya ini. Kenapa? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Karena dengan yang lain ini dia sudah move on. Ya, artinya apa? Ketika orang sudah move on, maka dia bisa kembali berkomunikasi secara normal, layaknya teman, layaknya sahabat, ya. Sudah bisa saling memaafkan, sudah bisa menerima kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu. Sementara dengan si wanita yang ini, kenapa masih dia blokir terus, ya? Ya karena dia belum move on. Dia takut kalau sampai komunikasi itu akan membuat dia jatuh cinta lagi. Dia takut kalau terjadi komunikasi, ya, maka itu akan membuat dia terkenang kepada masa lalunya yang juga bisa membuka ruang tumbuhnya kembali perasaan cinta. Dan dia juga takut kalau sampai berbagai hal yang pernah terjadi, ya, antara mereka berdua membuat dia merasa bersalah, dan perasaan bersalah itu akan terus menyertai kehidupannya walaupun dia sekuat tenaga berusaha melupakannya, ya. Jadi perasaan bersalah yang besar pada diri seseorang itu juga bisa membuat orang akan selalu gagal move on, ya. Nah, jadi ya, dalam kondisi yang demikian, ya, Anda sebenarnya punya kans yang sangat besar untuk membuat mantan Anda kembali jatuh cinta kepada Anda. Ya, yang penting sekarang apa? Yang penting sekarang adalah Anda menunjukkan, ya, bahwa yang pertama, Anda selalu siap memaafkan kesalahan yang pernah terjadi yang dilakukan oleh si mantan tadi, ya, sehingga tidak ada kendala, tidak ada kekhawatiran pada diri yang bersangkutan untuk mencoba kembali memulai berkomunikasi dengan Anda, ya. Nah, kalau kemudian yang bersangkutan ini ternyata sudah punya seseorang yang lain, ya, apakah masih ada peluang dia kembali kepada kita? Kalau bicara tentang peluang, peluang itu selalu ada, karena manusia itu hatinya selalu mengalami fluktuasi. Hati manusia itu selalu mengalami perubahan, ya. Ketika dia merasa lelah, dia butuh istirahat, maka itu juga membuka ruang terjadinya perpisahan, ya. Ketika dia merasa mengalami kejenuhan, itu juga bisa memicu terjadinya perpisahan. Atau ketika ada godaan dari orang yang ketiga, itu juga bisa memicu terjadinya perpisahan. Tetapi hakikatnya cinta itu berada di dalam hati manusia, ya. Dan hati manusia
walaupun mungkin sesekali ya dia akan berbelok sedikit, akan menoleh sedikit, akan berbalik sedikit, tetapi basically ketika hati itu adalah hati yang baik, ya, maka selamanya dia akan berada pada track yang baik. Artinya apa? Artinya walaupun ada godaan, ya, sekuat apapun godaan dari orang ketiga terhadap diri yang bersangkutan, cepat atau lambat dia akan menyadari bahwa ini tidak cocok untuk dia, ini tidak berkesesuaian dengan dia, dan ini tidak memberikan kemaslahatan apapun untuknya. Contoh sederhana sajalah, ya, orang yang kemudian berselingkuh. Selingkuhannya ini luar biasa menariknya, luar biasa indahnya, luar biasa tampannya. Tetapi ya, kenapa orang berusaha untuk melepaskan diri juga dari lingkaran perselingkuhan tadi? Jawabannya sederhana, karena dia merasa tidak nyaman harus hadir dengan dua wajah, ya. Dia hadir dengan wajah tertentu di hadapan selingkuhannya. Ketika dia kembali kepada keluarganya, dia juga harus tampil dengan wajah yang lain. Dia bahagia ketika bersama selingkuhannya, tetapi dia merasa menderita ketika dia bersama keluarganya. Padahal durasi waktunya lebih banyak dia habiskan bersama dengan keluarganya. Ya, disitulah kemudian yang membuat orang memutuskan untuk pergi dari lingkaran perselingkuhannya, kembali kepada keluarganya, walaupun ketika itu atau ketika bersama keluarganya bisa jadi dia merasa menderita karena merindukan selingkuhannya tadi, ya. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa manusia itu selalu mengalami dilema. Kalau backgroundnya seseorang itu sudah orang yang baik, mungkin saja, ya, dalam tempo waktu tertentu dia khilaf, dalam waktu tertentu dia salah, tetapi dia pada akhirnya akan menyadari kesalahan itu dan kembali ke kodrat yang seharusnya. Sehingga mantan yang berpaling, Anda lebih tahu karakternya seperti apa. Kalau dia selama Anda kenal adalah orang yang baik, orang yang konsisten, orang yang mencintai Anda, maka dia akan kembali kepada Anda dengan perasaan yang menyesal, ya. Menyesal apa? Menyesal karena pernah mengecewakan Anda, ya. Nah, di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat jasadu kulluhu, wa idza fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Ya, hati yang baik selamanya akan terus kembali kepada jalan yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.